Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel belajar yaitu Stasiun Online 12. Berjumpa lagi bersama saya Dedi Endiantope. Pada konten kali ini saya akan membahas materi dasar tentang pengenalan dasar SQL bagian kedua. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasan. Sebelumnya kita telah membahas materi dasar tentang kandidat key, primary key, foreign key. Sekarang kita akan membahas lanjutan materi tersebut. Referential integrity berkaitan erat dengan foreign key. Pada dasarnya, referential integrity adalah penerapan aturan bahwa untuk setiap foreign key yang terdapat pada satu tabel harus ada nilainya di tabel asal kolom tersebut. Selanjutnya adalah indeks. Indeks dalam database adalah sebuah struktur data yang diimplementasikan oleh RDBMS untuk mempercepat proses pembacaan data. Indeks lebih kepada penerapan algoritma dari masing-masing aplikasi database dan diterapkan dalam kolom dari tabel yang kita inginkan. Mirip indeks yang ada di belakang buku. Indeks seolah-olah daftar cepat untuk mencari sesuatu oleh RDBMS. Kita dapat mendeklarasikan kolom mana saja yang akan diindeks. Untuk MySQL, kolom yang ditetapkan sebagai primary key akan otomatis diindeks. Tetapi dalam satu tabel bisa saja terdapat beberapa kolom yang diindeks. Pertanyaannya, jika indeks digunakan untuk mempercepat proses pembacaan, kenapa tidak semua kolom saja kita jadikan indeks? Jawabannya, karena indeks sendiri juga memiliki kelemahan. Ketika data baru ditambahkan atau terdapat data yang akan dirubah, indeks yang tersimpan untuk tabel tersebut harus dibuat ulang, sehingga memperlama proses penambahan data. Namun, untuk tabel yang jarang bertambah, indeks menawarkan performa yang cepat untuk pembacaan data. Normalisasi database atau database normalization adalah proses penyusunan kolom dan tabel untuk meminimalkan redundansi data atau data yang berulang. Normalisasi biasanya akan membagi tabel besar menjadi beberapa tabel kecil yang saling terhubung. Hal ini dilakukan agar mudah dalam mengatur dan mengorganisasi data yang ada. Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram adalah diagram untuk menggambarkan desain database yang akan dibuat. Di dalam ERD akan terlihat semua tabel yang akan dirancang, primary key masing-masing tabel, serta foreign key dalam kolom-kolom apa saja yang nantinya tersedia. ERD memiliki berbagai versi, baik yang berbentuk balon maupun tabel. ERD inilah yang sebagai blueprint dari database yang akan dirancang. Pengertian Structured Query Language atau SQL. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk manajemen data dalam RDBMS. SQL biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi-instruksi untuk memanipulasi data. Perintah ini sering juga disingkat dengan sebutan query. Jenis-jenis perintah SQL. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan pembuatan struktur tabel maupun database, termasuk diantaranya create, drop, alter, dan rename. Selanjutnya adalah Data Manipulation Language atau disingkat dengan DML. Adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan data yang ada dalam tabel, tentang bagaimana menginput, menghapus, memperbaharui, serta membaca data yang tersimpan di dalam database. Contoh perintah SQL untuk DML adalah select, insert, delete, dan update. Data Control Language atau DCL.
adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan manajemen hak akses dan pengguna atau user yang dapat mengakses database maupun tabel, termasuk diantaranya grant dan revoke. Sekian pengenalan materi dasar tentang SQL. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan selamat belajar.